Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini ada beberapa bagian. Jadi yang pertama itu jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Nah, sistem peredaran darah ini atau sistem kardiovaskuler yang biasa disebut sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi sel. Sistem ini juga membantu metabolisme atau stabilisasi suhu dan pH tubuh. Bagian dari homeostasis ada dua jenis sistem peredaran darah. Jadi yang pertama itu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler dibentuk, sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme. Didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologi cairan tubuh. Mungkin ini juga ada beberapa penjelasan dari darah atau pengangkut oksigen begitu. Jadi yang pertama itu darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Jadi untuk yang kedua, diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan manusia atau kebutuhan kita. Nah, untuk selanjutnya itu jantung. Nah, jantung ini merupakan organ yang penting atau terpenting dalam tubuh manusia karena jantung bekerja sebagai pompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lain. Dan jantung juga adalah organ yang tidak berhenti bekerja atau non-stop. Nah, dalam satu hari jantung berdetak 100 kali dan mengalirkan darah sebanyak 2000 galon. Otot jantung adalah otot terkuat karena bisa berfungsi tanpa henti. Bayangkan ya, di saat kita tidur atau kita tidur pulas, jantung tetap bekerja. Lalu di saat kita melakukan aktivitas, jantung juga akan lebih keras
bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan oksigen maupun nutrisi di dalam tubuh kita. Jadi untuk selanjutnya itu jantung tadi itu ada bilik kiri dan bilik kanan. Ini bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, untuk serambi kiri maupun serambi kanan, serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Nah, untuk selanjutnya serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Nah, ini untuk selanjutnya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini adalah bagian dari sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia. Nah, untuk pembuluh darah kita diibaratkan selang yang di dalamnya mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh ke jantung. Nah, jika terdapat masalah pada pembuluh darah, maka sangat mungkin akan terjadi gangguan kesehatan. Jadi sekarang kita mengenali jenis pembuluh darah. Jadi jenis pembuluh darah itu ada beberapa. Ada pembuluh vena, dan pembuluh venula, pembuluh kapiler maupun arteriol. Nah, untuk selanjutnya darah ini kan warnanya merah. Jadi kita mau lihat di gambar ya. Tapi itu pun juga ada darah putih. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup, mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Jadi darah memiliki bagian cairan maupun padat. Bagian cair yang mengisi lebih dari separuh bagian darah disebut plasma. Plasma ini terbuat dari campuran air, protein, dan garam, sedangkan bagian pada sel yang diproduksi oleh sumsum tulang untuk mengganti sel-sel tua. Untuk mengganti sel-sel tua yang mati. Sel darah merah hidup selama 120 hari, sedangkan sel darah putih hanya hidup untuk 1 hari. Nah, untuk trombositnya bertahan hingga 6 hari. Darah berguna untuk menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam badan manusia. Nah, untuk berikut, selain itu juga darah menjadi penjaga kadar asam basa cairan tubuh dan mengontrol suhu badan darah. Ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu ada
plasma darah maupun sel-sel darah. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita sehat selalu juga. Terima kasih. Salam.